Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam sukses buat kalian semua. Selamat bertemu kembali dengan Bapak pada pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Pada pertemuan pertama ini akan membahas materi konfigurasi dan perbaikan firewall dengan pembahasan definisi firewall, prinsip dan cara kerja firewall, teknologi firewall, jenis firewall, karakteristik firewall, arsitektur firewall, firewall base OSI layer, dan layanan firewall. Ikuti video sampai selesai ya. Setiap hari kalian selalu menggunakan internet kan? Jika laptop atau komputer kalian pengen aman, maka gunakan firewall. Karena firewall akan melindungi komputer kalian dari serangan web dan hacker. Untuk mengetahui apa sebenarnya firewall dan bagaimana cara kerjanya, Bapak akan membahasnya di video ini. Dalam video ini akan dibahas cara firewall bekerja dalam istilah awam. Definisi firewall. Firewall merupakan suatu cara, sistem, atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap perangkat keras, perangkat lunak, maupun sistem itu sendiri. Tujuannya adalah melindungi baik dengan menyaring, membatasi, atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Segmen tersebut dapat merupakan workstation, server, router, atau LAN kalian. Prinsip dan cara kerja firewall. Firewall pada dasarnya merupakan penghalang antara komputer kalian dan internet. Firewall bisa diibaratkan sebagai seorang penjaga keamanan yang berdiri di pintu masuk rumah kalian dan menyaring pengunjung yang datang ke tempat kalian. Dia mungkin mengizinkan beberapa pengunjung untuk masuk sementara, menolak orang lain yang ia anggap sebagai penyusup yang nantinya membuat keributan. Demikian pula, firewall adalah suatu program perangkat lunak atau perangkat keras yang menyaring informasi yang datang melalui internet ke komputer pribadi kalian atau jaringan komputer. Firewall dapat memutuskan untuk mengizinkan atau memblokir lalu lintas jaringan antara perangkat berdasarkan aturan yang telah dikonfigurasi atau ditentukan oleh administrator firewall. Prinsip dan cara kerja firewall yang pertama adalah paket filtering. Pada metode ini, paket atau potongan kecil data dianalisis dan dibandingkan dengan filter. Filter paket memiliki seperangkat aturan yang datang dengan tindakan menerima dan menolak paket yang pra-dikonfigurasi atau dapat dikonfigurasi secara manual oleh administrator firewall. Jika berhasil melalui filter ini, maka paket diperbolehkan untuk mencapai tujuan, tetapi kalau tidak, maka paket akan dibuang. Yang kedua adalah stateful inspection. Stateful inspection adalah metode baru yang tidak menganalisis isi paket. Sebaliknya, metode ini membandingkan aspek kunci tertentu setiap paket database sumber terpercaya. Kedua paket yang masuk dan keluar dibandingkan dengan database ini, dan jika hasilnya adalah perbandingan yang wajar, paket tersebut diizinkan untuk melakukan perjalanan lebih lanjut. Jika tidak, paket akan dibuang. Yang ketiga adalah teknologi firewall. Berikut adalah beberapa teknologi firewall. Yang A, service control atau kendali terhadap layanan. Biasanya firewall akan mengecek nomor IP address dan nomor port yang digunakan baik pada protokol TCP maupun UDP.
Firewall bisa dilengkapi perangkat lunak untuk proxy yang akan menerima dan menerjemahkan setiap permintaan akan suatu layanan sebelum mengizinkannya. Bahkan perangkat lunaknya bisa pada server itu sendiri, seperti layanan untuk web atau untuk mail. Yang B adalah direction control atau kendali terhadap arah. Berdasarkan arah dari berbagai permintaan atau request terhadap layanan yang akan dikenali dan diizinkan melewati firewall. Yang C adalah user control atau kendali terhadap pengguna. Berdasarkan pengguna agar dapat menjalankan suatu layanan. Artinya, ada pengguna yang tidak dapat menjalankan suatu layanan karena pengguna tersebut tidak diizinkan untuk melewati firewall. Biasanya teknologi ini digunakan untuk membatasi pengguna dari jaringan lokal dalam mengakses keluar, tetapi dapat pula diterapkan untuk membatasi pengguna dari luar. Yang D adalah behavior control atau kendali terhadap perlakuan. Berdasarkan seberapa banyak layanan itu telah digunakan. Misalnya, firewall dapat menyaring email untuk menanggulangi atau mencegah spam. Yang keempat adalah jenis-jenis firewall. Firewall dapat dibedakan berdasarkan caranya bekerja dan ada 4 jenis firewall. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap dari tiap jenis firewall. Yang pertama atau A, packet filtering gateway. Packet filtering gateway dapat diartikan sebagai firewall yang bertugas melakukan penyaringan terhadap paket-paket dari luar jaringan yang dilindunginya. Penyaringan paket ini hanya terbatas pada sumber paket, tujuan paket, dan atribut paket tersebut. Contoh, paket tersebut bertujuan ke server kita yang menggunakan alamat IP 202.51.226.35 dengan port 80. Port 80 adalah atribut yang dimiliki oleh paket tersebut. Firewall tersebut akan mengizinkan paket dengan tujuan ke web server yang menggunakan port 80 dan menolak paket yang menuju web server dengan port 23. Bila kita lihat dari sisi arsitektur TCP/IP, firewall ini akan bekerja pada layer internet. Firewall demikian biasanya merupakan bagian suatu router firewall. Perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menerapkan paket filtering diantaranya adalah iptable dan IPFW. Jenis-jenis firewall yang kedua atau B adalah application layer gateway. Model firewall ini dapat pula disebut dengan proxy firewall. Mekanismenya tidak hanya berdasarkan sumber. Mekanisme lain yang terjadi adalah paket tersebut tidak akan secara langsung sampai ke server tujuan, tetapi hanya sampai firewall. Firewall ini tidak hanya membuka koneksi baru ke server tujuan dan atribut paket, tetapi bisa mencapai isi atau konten paket tersebut. Tujuan setelah paket tersebut diperiksa didasarkan pada aturan yang berlaku. Bila kita melihat dari sisi layer TCP/IP, firewall jenis ini akan melakukan filterisasi pada layer aplikasi atau application layer. Jenis-jenis firewall yang ketiga atau C adalah circuit level gateway. Model firewall circuit level gateway bekerja pada bagian transport layer model referensi TCP/IP. Firewall ini akan melakukan pengawasan terhadap hubungan TCP yang biasa disebut TCP handshaking, yaitu proses untuk menentukan apakah sesi hubungan tersebut diperbolehkan atau tidak. Bentuknya hampir sama dengan application layer gateway, tetapi
bagian yang difilter terdapat pada lapisan berbeda, yaitu berada pada layer transport. Jenis firewall yang keempat atau D yaitu Stateful Multilayer Inspection Firewall. Model firewall ini merupakan penggabungan dari ketiga firewall sebelumnya. Firewall jenis ini akan bekerja pada lapisan aplikasi, transport, dan internet. Dengan penggabungan ketiga model firewall yaitu Packet Filtering Gateway, Application Layer Gateway, dan Circuit Level Gateway, firewall jenis ini merupakan yang memberikan fitur terbanyak dan keamanan paling tinggi. Yang kelima adalah karakteristik firewall. Karakteristik firewall antara lain sebagai berikut. A. Seluruh hubungan atau kegiatan dari dalam keluar harus melewati firewall. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memblokir atau membatasi secara fisik semua akses terhadap jaringan lokal kecuali melewati firewall. Banyak sekali bentuk jaringan yang mungkin. B. Hanya kegiatan yang terdaftar atau dikenal yang dapat melewati atau melakukan hubungan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur polisi pada konfigurasi keamanan lokal. Banyak sekali jenis firewall yang dapat dipilih sekaligus berbagai jenis polisi yang ditawarkan. C. Firewall itu sendiri haruslah kebal atau relatif kuat dibanding serangan atau kelemahan. Artinya, sistem yang digunakan dapat dipercaya dan sistem operasinya relatif aman. Yang keenam adalah arsitektur firewall. Berikut adalah beberapa arsitektur firewall. Yang A. Arsitektur dual home host. Arsitektur ini dibuat di sekitar komputer dual home host, yaitu komputer yang memiliki paling sedikit dua antarmuka jaringan. Untuk mengimplementasikan tipe arsitektur dual home host, fungsi router pada host ini dinonaktifkan. Sistem di dalam firewall dapat berkomunikasi dengan dual home host dan demikian pula sistem di luar firewall. Namun, kedua sistem tersebut tidak dapat berkomunikasi secara langsung. Arsitektur firewall yang B adalah arsitektur screened host. Arsitektur ini menyediakan layanan dari sebuah host pada jaringan internal dengan menggunakan router terpisah. Pengamanan pada arsitektur ini dilakukan dengan menggunakan penyaringan paket. Tiap sistem eksternal yang mencoba untuk mengakses sistem internal harus berhubungan dengan bastion host. Bastion host diperlukan untuk tingkat keamanan yang tinggi. Kemudian bastion host berada dalam jaringan internal. Arsitektur firewall yang C adalah arsitektur screened subnet. Arsitektur screened subnet menambahkan sebuah layer pengaman pada arsitektur screened host, yaitu dengan menambahkan jaringan parameter yang lebih mengisolasi jaringan internal dan jaringan internet. Jaringan parameter mengisolasi bastion host sehingga tidak langsung berhubungan ke jaringan internal. Arsitektur ini paling sederhana, memiliki dua screening router yang masing-masing terhubung ke jaringan parameter. Router pertama terletak di antara jaringan parameter dan jaringan internal, sedangkan router kedua terletak di antara jaringan parameter dan jaringan eksternal, biasanya internet. Nomor 7, firewall OSI layer. Ada tipe firewall yang memiliki hubungan dengan OSI layer, yaitu tipe application level gateway.
Tipe tersebut dikenal dengan sebutan proxy server yang berfungsi untuk memperkuat arus aplikasi. Tipe ini akan mengatur semua hubungan yang menggunakan layer aplikasi pada model OSI seperti FTP, HTTPD, dan lain-lain. Firewall bekerja pada bagian layer network OSI layer. Nomor 8 adalah layanan firewall. Komputer memiliki ribuan port yang dapat diakses untuk berbagai keperluan. Cara kerja firewall dari komputer adalah menutup port, kecuali untuk beberapa port tertentu yang perlu tetap terbuka. Firewall di komputer bertindak sebagai garis pertahanan terdepan untuk mencegah semua jenis hacking ke dalam jaringan. Setiap hacker yang berusaha memasuki jaringan komputer akan mencari port yang terbuka dan dapat diakses. Firewall dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak, tetapi cara kerja firewall akan optimal bila kedua jenis perangkat digabungkan. Selain membatasi akses ke jaringan komputer, firewall juga memungkinkan akses remote ke jaringan private melalui Secure Authentication Certificate and Login atau sertifikat autentikasi dan login yang aman. Perangkat keras firewall dapat dibeli sebagai produk yang berdiri sendiri, tetapi biasanya ditemukan pada router broadband. Kemudian, seharusnya perangkat ini diatur agar dapat diakses ke jaringan komputer. Kebanyakan perangkat keras firewall memiliki minimal 4 port jaringan untuk menghubungkan komputer lain. Teknologi firewall saat ini sudah sangat canggih. Sebelumnya, cara kerja firewall adalah menyaring lalu lintas jaringan yang menggunakan alamat IP, nomor port, dan protokol. Namun, saat ini firewall dapat menyaring data dengan mengidentifikasi pesan konten itu sendiri. Dengan bantuan firewall, informasi sensitif atau tidak layak dapat dicegah melalui antarmuka. Pastikan sistem keamanan jaringan dilapisi firewall. Firewall secara umum bertujuan melayani A. Mesin atau komputer. Setiap individu yang terhubung langsung ke jaringan luar atau internet dan ingin semua isi komputernya terlindungi. Yang B. Jaringan komputer yang terdiri atas lebih dari satu komputer dan berbagai jenis topologi jaringan, baik yang dimiliki oleh perusahaan, organisasi, dan lain sebagainya.